Presiden Soekarno begitu gusar mendengar kapal induk Belanda Karel Doorman memasuki Irian Barat. Hubungan Indonesia dan Belanda makin panas menuju ke arah perang. Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat yang saat itu dijabat oleh Jenderal Abdul Haris Nasution merangkap Menteri Pertahanan dipanggil untuk menghadap Presiden. Di Istana Negara, sebuah misi terucap dari Bung Karno. Dalam memoarnya, Pak Nas mengingat pembicaraan itu berlangsung sekitar akhir November atau awal Desember tahun 1960. Nas, kamu saya utus ke Moskow, persiapkan segala sesuatu. Demikian perintah lisan dari Presiden Soekarno, seperti yang ditulis dalam sebuah buku memenuhi panggilan tugas jilid 5. Presiden Soekarno meminta A.H. Nasution membeli senjata berat milik pemerintah Uni Soviet. Bagi Nasution, order itu ibarat menjilat ludah sendiri. Pemerintah Uni Soviet sebelumnya telah menawarkan bantuan militer untuk menjual alat utama sistem persenjataannya kepada Indonesia. Tawaran tersebut disampaikan Perdana Menteri Soviet pada saat itu, yaitu Nikita Khrushchev, saat dalam lawatannya ke Indonesia pada bulan Februari tahun 1960. Namun atas permintaan Angkatan Darat, tawaran dari Nikita Khrushchev tersebut ditangguhkan. Nasution masih berkeyakinan senjata berat yang dibutuhkan dapat diperoleh dari Amerika Serikat. Pada bulan Oktober tahun 1960, A.H. Nasution mencoba melobi Amerika Serikat untuk memperoleh senjata berat ofensif. Walhasil, Nasution pulang dengan tangan hampa. Presiden Eisenhower enggan menjual persenjataannya kepada Indonesia lantaran terikat persekutuan dengan Belanda dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Bagi Presiden Soekarno, tiba saatnya menempatkan Uni Soviet sebagai kekuatan penyeimbang. Jenderal Nasution diutus ke Moskow pada akhir Desember tahun 1960. Selama seminggu proses negosiasi, persetujuan pembelian senjata berhasil rampung pada tanggal 6 Januari tahun 1961. Diplomat Ganis Harsono dalam bukunya yang berjudul Cakrawala Politik Era Soekarno mencatat, kerjasama militer itu tertera dalam piagam untuk membela perdamaian dan persaudaraan di Asia Tenggara. Pada saat di Moskow, Nasution mendapat pelayanan yang menyenangkan dari pemerintah Uni Soviet. Kesempatan berpidato di Istana Kremlin digunakan Nasution untuk menyatakan terima kasih. Nasution juga mengapresiasi sikap bersahabat yang ditunjukkan Nikita Khrushchev terhadap dirinya. Saya menyatakan bahwa RI dan Uni Soviet mempunyai ideologi dan sistem yang berbeda. Yang satu adalah Pancasila dan yang lain adalah Marxisme. Namun terjadi kerjasama yang erat dengan dasar politik yang sama, yaitu anti-kolonialisme, kata Nasution di hadapan para petinggi pemerintah Uni Soviet. Misi Nasution berhasil pulang ke Indonesia dengan membawa peralatan tempur senilai 450 juta US dollar. Mekanisme pembayarannya pun dilakukan secara kredit berjangka waktu 20 tahun dengan bunga 2,5%. Kebutuhan Angkatan Laut dan Angkatan Udara menempati slot utama dalam agenda pembelian tersebut. Yang terbesar ialah untuk AL, ungkap Nasution, termasuk 12 kapal selam, belasan kapal roket cepat, pesawat-pesawat AL, helikopter-helikopter, dan peralatan amfibi untuk KKO lebih kurang 3 resimen. Angkatan Udara memperoleh pesawat jet tempur, pesawat pengebom, dan sistem pertahanan udara beserta radarnya. Sedangkan Angkatan Darat terbatas pada tank dan perlengkapan artileri. Oke, sekian info yang bisa saya bagikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah sebut. Thank you for watching, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.